Channel Varyagnology. Nah, sekarang kita akan membicarakan atau membahas tentang pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Sebelumnya kita buat dulu koordinat kartesiusnya. Kemudian kita tentukan garis Y sama dengan X dulu, yaitu seperti ini. Nah, mengapa X Y sama dengan X? Karena setiap X1 Y-nya ke 1, X-nya 2 Y-nya 2, X-nya 3 Y-nya 3, dan begitu seterusnya. Kalau X-nya min 1 Y-nya min 1, X-nya min 2 Y-nya min 2, X-nya min 3 Y-nya juga min 3, maka dikatakan ini adalah garis Y sama dengan X. Kemudian untuk mencari pencerminannya, kita mengambil salah satu titik. Misalnya adalah kita ambil titik di sini, titik adalah 4,1, titik A adalah 4,1. Kemudian kita cerminkan terhadap sumbu Y sama X, berarti pencerminannya ke sini, miring ke sini. Atau tegak lurus nanti garis ini tegak lurus terhadap garis Y sama X. Jadinya begini. Nah, ini hasil cerminnya masih jaraknya sama. Sehingga kalau A ke garis Y sama dengan X sama dengan garis Y sama dengan X ke A aksen. Nah, ini contohnya A aksen, yaitu adalah ini hasil pencerminannya, yaitu aksen menjadi berapa ini? Ternyata 1,4. Yang mula-mula 4 jadi aksen menjadi ordinat, dan yang satu di sini yang ordinat menjadi absis. Sehingga hasilnya apa? Sehingga A-nya adalah 4,1. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama X, maka menghasilkan bayangan A aksen yaitu 1,4. Sehingga kalau kita simpulkan bahwa titik A 4,1 yang dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X menghasilkan A aksen yaitu 1,4, di mana absisnya jadi ordinat, yang ordinatnya jadi absis. Sehingga kita simpulkan ada titik A, X, Y yang dicerminkan terhadap garis Y sama X menghasilkan bayangan A aksen yaitu Y, X. Hingga contoh selanjutnya kita ambil, misalnya kita tentukan dulu apa itu hasil dari yang pencerminan di atas, bahwa A, X, Y dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan aksen Y, X. Sehingga pada titik A 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka akan menghasilkan aksen yaitu 2,3. Tinggal mengubah posisi antara absis dan ordinat. Kalau yang aslinya yaitu 3 menjadi absis, menjadi 3 ordinat di hasil pencerminannya. Yang mula-mula itu sebagai ordinat dicerminkan Y sama dengan X garis yang menjadikan absis. Selanjutnya contoh titik B 3,-2. Jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan B aksennya adalah min 2,3. Demikian juga misalnya ada titik C min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka C aksennya adalah kita peroleh 2,-3. Dan juga yang misalnya titik D min 3,2 dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka menghasilkan titik bayangan min 2,-3. Contoh selanjutnya adalah nih, jika ada segitiga EFG dengan titik sudut E-nya min 4,3, F-nya min 2,1, dan G-nya 2,5. Tentukan bayangan segitiga EFG jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Seperti biasa, bahwa kalau berupa bidang, maka kita cerminkan titik sudutnya akan menghasilkan titik sudut bayangan. Nah, kita jawab seperti ini. Jadi kita ambil titik sudut E yaitu min 4,3, dan masing-masing kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. E aksennya adalah bayangan E aksennya adalah kita peroleh 3,-4.
Dan juga titik F min 2, min 1 kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Kita peroleh F aksennya atau bayangan F ini adalah min 1, min 2. Ya, jadi F-nya adalah min 1, min 2 atau negatif 1, negatif 2. Kemudian titik G yang 2,5 juga kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Maka diperoleh G aksennya adalah 5,2. Nah, demikianlah cara mencari hasil pencerminan suatu bidang. Jadi titik sudut bidang tersebut kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X, sehingga diperoleh titik bayangan, E aksen, F aksen, dan G aksen. E-nya adalah 3,4, kemudian F-nya adalah min 1, F aksennya min 1, min 2, dan G aksennya adalah 5,2. Demikianlah cara mencerminkan titik terhadap garis Y sama dengan X, atau hasil pencerminan daripada suatu benda dengan terhadap garis Y sama dengan X. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan loncengnya, serta bagikan kepada teman-teman yang memerlukan. Terima kasih.